wabarakatuh. Pelajaran kita adalah al-aul. Dalam ilmu waris, istilah aul terjadi ketika jumlah bagian lebih besar daripada pokok masalah. Aul secara bahasa adalah naik atau bertambah. Karena bertambahnya pokok masalah, maka disebut dengan aul. Secara istilah, aul adalah bertambahnya jumlah bagian dari ashabul furud dari pokok masalahnya, sehingga menyebabkan berkurangnya bagian warisan dari setiap ahli waris. Aul ini tidak terjadi di zaman Rasulullah karena kasus itu belum bermunculan atau belum ada. Demikian pula di zaman Abu Bakar, kasus aul juga tidak ada. Kasus aul baru terjadi ketika di zaman Sayyidina Umar, ketika ada seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Maka Umar kemudian rada bingung, siapa yang didahulukan? Kalau didahulukan suami, maka yang berkurang adalah saudara sekandung. Kalau yang didahulukan adalah saudara sekandung, saudara perempuan sekandung, maka suami akan bagiannya berkurang. Maka beliau kemudian bertanya kepada Zaid bin Thabit. Bertanya kepada Zaid bin Thabit. Lalu Zaid bin Thabit kemudian mengusulkan kepada beliau agar dilakukan aul. Artinya dalam kasus tersebut pokok masalahnya bukan 6, tapi pokok masalahnya adalah 7. Bertambah dari 6 menjadi 7. Lalu keputusan itu disepakati oleh para sahabat, karena tidak ada satupun sahabat yang mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh Sayyidina Umar. Sehingga keputusan itu menjadi ijma' sukuti. Walaupun dalam kasus selanjutnya kemudian Ibnu Abbas mengusulkan atau berpendapat yang berbeda dengan Sayyidina Umar, ya. Tetapi pendapat itu kemudian tidak terlalu dihiraukan oleh para sahabat yang lainnya karena bertentangan dengan ijma'. Karena pendapat yang kecil, pendapat yang pribadi bersifat individu tentu tidak sekuat pendapat yang dilakukan atau pendapat yang dimiliki oleh mayoritas, apalagi sepakat oleh para sahabat. Maka dalam kasus yang tadi dihadapi oleh Sayyidina Umar, suami mendapatkan setengah, kemudian 2 orang saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3. Jadi bisa dilihat gambarnya atau bagannya, ya. Maka pokok masalahnya adalah 6. Suami mendapatkan bagian 3, 2 orang saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian 2/3, yaitu 4. Nah ternyata ada 3 dan ada 4, ya kan? Ada 3 dan ada 4. Maka jumlahnya 3 tambah 4 itu ada 7. Maka pembagiannya bukan 3/6 lagi, tapi 3/7. Suami mendapatkan 3/7 kali harta, dan kemudian saudara perempuan sekandung mendapatkan 4/7 kali harta. Nah kemudian pokok masalah yang mengalami aul itu ada 3, ya. Ada 6. 6 ini, ya, maksudnya ada 3 macam. 6 bisa mengalami aul 4 kali, menjadi 7, 8, 9, 10, ya kan? Ya, dengan kasus yang berbeda tentunya. Kemudian pokok masalah 12 itu bisa mengalami aul sebanyak 3 kali, ya, 12 menjadi 13, 15, dan 17. Yang ketiga adalah 24. Pokok masalah 24 ini hanya bisa mengalami 1 kali aul, yaitu 27 saja. Sedangkan pokok masalah yang lainnya itu tidak bisa mengalami aul, seperti pokok masalah 2, 3, 4, dan 8, ya. 4 pokok masalah ini tidak bisa mengalami aul. Kemudian ada istilah namanya al-mimbariyah, al-mas'alah al-mimbariyah.
Al-mimbariyah berasal dari kata mimbar, artinya ketika satu keputusan ini dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena kemunculan kasus ini di zaman Ali, ya kan? Muncul satu kasus yang kemudian menyebabkan terjadinya aul dari 24 menjadi 27. Dan keputusan itu dia sampaikan atau beliau sampaikan ketika beliau berada di atas mimbar. Kasusnya adalah ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istri, meninggalkan ayah, ibu, ya kan, dan 2 anak perempuan dan 2 anak perempuan. Jadi ada istri, ada ayah, ada ibu, dan 2 anak perempuan. Maka istri mendapatkan 1/8, ya kan? Ayah mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6, dan kemudian 2 anak perempuan ini mendapatkan 2/3. Pokok masalahnya adalah 24. Ya kan? Istri mendapatkan 1/8, mendapatkan bagian 3. Kemudian ayah ibu sama 1/6, masing-masing mendapatkan bagian 4. Dan kemudian dua anak perempuan anak perempuan ini mendapatkan bagian 2/3, yaitu menjadi 16, mendapatkan bagian 16. Maka lihat, 16 tambah 4 20, 20 tambah 4 24, 24 tambah 3 27. Sehingga pokok masalahnya bukan lagi 24 tapi dibagi menjadi 27. Sehingga istri mendapatkan, ya kan, 3/27 kali harta. Bapak dan ibu masing-masing mendapatkan 4/27 kali harta, dan anak perempuan mendapatkan 16/27 kali harta, dan dibagi 2 sama rata. Nah, inilah yang disebut dengan aul, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana